Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini sampai di bulan Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan sampai pada Idul Kurban, Idul Adha. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang haram, bulan yang di sana kebaikan dilipat gandakan, begitu pula dengan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, agar kita terhindar dari dosa yang berlipat-lipat, mari kita kembali mempelajari tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan dosa. Setelah kemarin kita membahas tentang itu fawaid wal manafi, itu faidah-faidah dan juga manfaat-manfaat dari meninggalkan perbuatan dosa. Maka adapun materi sekarang kita melanjutkan, di antaranya adalah kasratut dzunub taj'alul abda la ya'rifu min aina bab yu'ta. Bahasanya banyaknya dosa itu menjadikan seorang hamba tidak mengetahui dari pintu mana dosa itu didatangi. Saking seringnya kita melakukan dosa sampai kita tidak tahu sebenarnya kita berawal dari mana terjatuh dalam dosa ini. Saking terlalu banyaknya dosa. Jadi dosa itu kalau semakin sering kita lakukan, semakin banyak macam-macamnya yang kita kerjakan, itu akan menjadikan kita sulit untuk keluar karena kita nggak pernah tahu ini masuknya dari pintu mana. Kalau kita ini misalkan hanya terjatuh dalam sebuah dosa dan kemudian dosa tersebut kita ketahui dari mana asalnya, mudah menghilangkannya. Bagaimana tinggalkan pintu tersebut. Contoh, kalau kita ini banyak terjatuh dalam perbuatan dosa, suka meminum khamr. Hanya itu saja dosa kita. Yang lainnya kita masih bisa ya melakukan ketaatan, dosa yang lain kita bisa hindari. Tapi kita itu sulit meninggalkan khamr, hanya satu dosa itu. Maka kita akan mudah mengetahui kenapa saya terjatuh dalam khamr. Ternyata setelah kita muhasabah, saya terjatuh dalam dosa khamr karena saya sering bergaul dengan si fulan. Itu pintunya. Maka untuk menutup dosa tersebut, ini agak ringan, agak mudah. Bagaimana caranya? Tinggalkan sebabnya. Tinggalkan penyebab dosa tersebut apa? Yaitu si fulan tersebut. Kita tinggalkan dia. Kita jangan bergaul dengan dia karena kita tidak sanggup untuk merubah, tapi dialah yang merubah kita. Maka kita tinggalkan orang tersebut.
Tapi kalau sudah terlalu banyak, kadang kita mabuk, kadang kita judi, kadang kita main perempuan, kadang kita kemudian terjatuh dalam dosa yang lain, kita akan sulit membedakan sebenarnya penyebab awalnya yang menjadikan kita terjatuh dan bergelimang dengan dosa tersebut apa. Ini yang sulit. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka kita akan sulit keluar dari dosa-dosa tersebut. Makanya orang semakin banyak melakukan dosa, semakin sulit melepasnya. Qala Ibnu Sirin telah berkata Al-Imam Ibnu Sirin. Beliau mengatakan inni la'arifudz dzanba alladzi humila alayya bikiddain. Maka di sana dikatakan bahasanya sesungguhnya aku tidak mengetahui yaitu dosa yang dipikulkan kepadaku dengan sebab hutang-hutang tersebut. Maka qultu lirajulin mundu arba'ina sana. Aku berkata pada seorang sejak 40 tahun yang lalu. Ya muflis, wahai muflis. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka beliau mengatakan, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, qalat dunubuhum fa'arafu min aina yu'tauna. Kata Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, qalat dunubuhum, dosa-dosa mereka sedikit. Fa'arafu, maka mereka mengetahui min aina yu'tauna, dari manakah mereka didatangi oleh dosa tersebut. Mereka orang-orang zaman dahulu itu, mereka itu karena dosa mereka sedikit, jadi mereka tahu dari mana asalnya dosa tersebut. Dia tahu dengan sebab apa dia terjatuh dalam dosa tersebut. Tapi kemudian wakasurat dunubuna, sedangkan dosa-dosa kita kasurat banyak. Falaisan nadri min ainan nukta, maka kita tidak pernah mengetahui dari manakah bahasanya dosa tersebut didatangi oleh kita. Orang zaman dahulu mereka dosanya sedikit, akhirnya mereka tahu dari mana datangnya dosa-dosa tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu. Kan Imam An-Nawawi pernah awalkan sudah sampaikan, beliau itu terhalang dari sholat lain, maksudnya sholat malam, itu gara-gara satu dosa yang dilakukan. Karena beliau sangat sedikit melakukan dosa, jadi kalau ada dosa tahu. Kalau kita kan nggak pernah tahu dosa kita mana yang menyebabkan kita sulit bangun malam. Dosa kita yang mana yang menyebabkan kita ini kemudian sulit baca Quran. Dosa mana pula yang menjadikan kita ini semakin sulit untuk datang sholat berjamaah di masjid. Dosa mana yang menjadikan kita ini kemudian malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengetahuinya. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa kita. Coba kalau kemudian kita hanya satu dosanya, kita itu sulit menahan pandangan. Kita itu sulit qudul basar. Kemudian kita mendapati baca Quran kita tidak terasa lezat. Kemudian sholat kita tidak terasa nikmat. Maka kita mengetahui ini akibat dosa-dosa mata kita. Maka kita tinggalkan. Perkara tersebut kita mulai belajar qudul basar. Itlaqul basarnya ditinggalkan. Maka insya Allah kita akan mudah sembuhnya. Quran akan terasa lezat lagi. Sholat pun akan terasa nikmatnya dikerjakan. Itu kalau dosa kita sedikit. Oh, kalau sekarang kita dosanya bisa hitung nggak Pak? Berat ya. Aduh kayaknya kalau dihitung dosa kita itu luar biasa banyaknya. Ya. Makanya cara terbaik apa? Tobati dulu. Ditobati aja, ditobatin terus, ditobatin. Ya. Itu diantaranya. Lalu yang perlu kita ketahui pula, di antara perkara yang berkaitan dengan dosa, dikatakan rihud dunub, tentang baunya dosa. Dosa itu bau. Kira-kira seperti apa? Maka ketika berkaitan tentang baunya dosa, dosa itu ikhwat tidak memiliki bau.
tidak terdeteksi. Sehingga kita nggak pernah tahu siapa di antara kita yang banyak dosa. Akhirnya terkadang kita menganggap orang itu baik, orang itu adalah orang yang bersih, orang itu adalah orang yang dianggap sebagai manusia yang suci. Tapi ternyata dia banyak dosa sebenarnya. Ya, ketahui oleh kita. Bahasanya dosa itu tidak memiliki apa? Bau. Jadi kita nggak pernah tahu. Apakah ini adalah orang yang berdosa? Para pendosa itu bukan tidak tahu. Kalau dosa itu memiliki bau, kita mudah. Kita punya anak perempuan mau dinikahkan dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tadi bau, wah banyak dosanya dia. Nggak perlu kita nikahkan dengan dia. Kan begitu kan? Kalau kita mau berteman dengan orang lain. Kita berteman dengan orang yang baru kita kenal. Kemudian ternyata tercium bau dosanya. Maka kita akan tinggalkan. Tapi ketahuilah oleh kita, dosa tidak memiliki tanda lewat bau tersebut. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan laukana lidun berihun ma jalasa hadun ilayya. Kata Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan laukana lidun berih, seandainya dosa itu memiliki bau. Seandainya dosa-dosa memiliki bau, semakin banyak dosa, semakin bau badan kita. Maka majalas ahadun ilayya, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku. Duduk bersama udah akan ada. Kenapa? Ketahuan kita banyak dosa, akhirnya kita tambah bau. Makanya jangan kaget bapak-bapak, kadang kita tertipu dengan penampilan kan. Tertipu dengan penampilan, lihat ikhwan, Masya Allah. Pakaiannya islami, pakaiannya itu Masya Allah nyantri. Tapi kelakuannya ternyata jeleknya luar biasa. Banyak. Wanita zaman sekarang kita akan sulit untuk membedakan dia baik atau tidak. Sekarang di mana-mana berkerudung itu sudah biasa. Zaman dahulu, zaman saya sekolah saja, kerudung itu masih susah. Bahkan kalau mau kerudung itu umpet-umpetan. Berapa kali kita harus menghadapi panggilan oleh kepala sekolah. Dulu kan. Tapi setelah itu sekarang mudah. Dahulu ketika kita lihat ada orang berkerudung, kita yakin dia adalah orang wanita-wanita yang baik. Makanya dahulu ketika kita memilih istri, oh ya ini baguslah insya Allah, kerudungnya sudah rapi, pakainya sudah rapi, jilbabnya sudah rapi. Akhirnya kita terima, insya Allah hatinya pun sudah rapi. Kalau sekarang tidak dijamin. Ya, makanya wanita zaman dahulu dengan laki-laki zaman dahulu Pak, walaupun nikah dijodohkan, termasuk anak pun yang dijodohkan, hanya ditawari. Kakak istri tanya, dek mau nggak dengan adik saya? Ya, anak bilang, ya nanti Pak, nanti. Karena Pak belum ada niatan. Dikira bercanda. 1 bulan kemudian datang lagi, ditanya serius mau nggak dengan adik saya? Ya, adik Bapak ya? Waduh, saya nggak tahu orangnya ya. Udah gini aja, nanti saya mau tanya orang tua dulu. Saya tanya, sebelum tanya orang tua, saya tanya dulu pada teman-teman. Ada nggak yang kenal dengan si Pulana? Maka ada ikhwan kita bilang, ada. Ya, adik Anda itu temannya Pulana, Ustaz. Anda cuma nanya, bagaimana pakaian dia? Begini. Bagaimana cara ngobrolnya dia? Begini, ya sudah. Saya datang ke rumah, orang tua bilang, Pak, saya mau ngelamar seorang perempuan. Siapa namanya? Si Pulana. Tinggalnya di mana ini? Udah tahu orangnya? Belum. Loh, kenapa mau nikah sama orang yang belum tahu? Nah, dulu saya husnudon saja. Pasti insya Allah ini wanita yang baik. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah barakallahu fiha. Ternyata kemudian orang tua itu mencak-mencak. Orang mau nikah kok. Nggak pernah tahu ini nih. Tapi masalahnya Pak, di zaman dulu itu jarang orang yang pakai kerudung. Ini katanya kerudungnya sudah rapi. Kata siapa? Ya kata temannya. Saya kan tidak pernah tahu. Ya. Waduh gimana ini anak. Ya sudahlah, terserah aja kalau mau terima akibatnya. Ya, kalau mau konsekuensi terima silakan. Ya akhirnya ya udah, saya pulang lagi. Saya sampaikan ke kakaknya, insya Allah tanggal sekian saya akan datang lamar. Enggak lihat dulu, enggak, wis percaya baik. Karena dulu udah yakin, gitu aja. Ya, yakin sudah yakin. Tuh. Kemudian barangkali enggak lihat dulu orangnya kayak gimana. Anak husnudon. Kalau kakaknya ganteng, insya Allah adiknya cantik kan gitu kan.
Itu nggak mungkin perempuan itu ganteng. Saya pilih yang cantik sudah selesai. Ya udah. Ya kan cantik relatif kan? Cantik relatif. Ikhwah, yang namanya orang cantik itu tergantung. Secantik-cantiknya manusia tiap hari ketemu gak cantik. Kan gitu kan? Seindah-indahnya tempat rekreasi. Kata Bapak yang paling indah rekreasi di mana? Ya? Waduh, Ustadz, Pangandaran indah. Coba orang yang nongkrong di Pangandaran tiap hari. Biasa aja. Artinya apa? Yang menjadikan cantik dan tidak cantik itu bukan masalah kita. Masalahnya adalah bisa nggak kita menundukkan pandangan dari wanita lain sehingga tidak ada pembanding. Istri kita tidak menjadi cantik itu karena ada bandingannya. Ya kalau kita nggak pernah membandingkan dengan orang lain ya tetap yang paling cantik ya istri kita kan begitu. Tapi karena ada yang bandingkan, ya akhirnya berubah. Nah, itu. Makanya bagaimana biar istri kita tetap cantik, jangan dibanding-bandingkan. Antum jangan lihat wanita lain. Sudah lihat aja istri antum. Pulang, waduh, mau mana mas pulang buru-buru. Kenapa? Lihat istri saya yang cantik. Daripada lihat di luar, mending lihat istri kan. Sudah jelas halal. Begitu datang, Masya Allah, bidadariku sedang menunggu depan pintu. Tersenyum. Senyumnya cantik kok, Masya Allah. Ya Pak ya? Idealnya begitu sih Ustaz. Idealnya. Tapi kenapa? Karena sekarang banyak yang jalan-jalan di luar. Zaman dahulu para sahabat itu sahabiat jarang yang keluyuran di luar kan. Semuanya terjaga di rumah. Makanya ya sudah jelas zaman dahulu istriku adalah bidadariku. Dia paling cantik terjaga dia. Para sahabat Rasulullah SAW itu kalau habis sholat Rasul itu Allahumma anta salam wa minkas salam baru berbalik. Setelah membaca istighfar 3 kali. Begitu kan? Begitu kemudian jemaah wanita sudah pada pulang. Makanya kenapa zaman sekarang dipakai hijab? Itu untuk menjaga hati, ikhwah. Menjaga hati. Kalau zaman dahulu tanpa dijaga pun kita sudah terjaga hatinya. Para ulama, para sahabat terjaga. Mereka begitu masuk ke pintu masjid nggak akan nengok ke belakang. Coba kalau kemudian di kita hijabnya tidak ada, akhwat dengan ikhwan langsung terbuka. Anak yakin walaupun pintunya dari samping, kepalanya nggak ke depan, mesti ke belakang. Makanya tidak terjaga hati kita. Maka secantik apapun istri kita nanti akan tambah tidak cantik ketika dibandingkan dengan wanita lain. Waduh, akhirnya kita lihat ada wanita lain yang lebih cantik. Kita ganti, ditinggalkan istrinya. Naudzubillah min dzalik misalkan. Kemudian dia ambil istri yang lain. Perempuan yang lain yang dulu dianggap lebih cantik dari istrinya. Sudah dapat mangga cantik lagi. Cantik lagi yang di luar. Masa gonta-ganti terus kayak spare part? Kan nggak mungkin. Begitulah manusia. Ya. Nah, seandainya dosa itu memiliki ris, yang sesungguhnya kalau dosa itu memiliki bau, yakin kita itu akan ketahuan siapa pendosa, mana yang tidak pendosa. Tapi ketahuilah kata Al-Imam Muhammad bin Wasi belum mengatakan laukan alidun bre majalah sahadun ilayah. Bahasanya seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada yang mau duduk bersamaku. Semuanya akan meninggalkanku. Kenapa? Kita juga banyak dosa. Hanya saja dosa kita Allah tutupi sehingga kita terlihat indah. Jadi kalau kita lihat, oh si fulan baik, si fulana baik, si fulan soleh, si fulana soleha. Karena Allah tutupi aibnya. Seandainya Allah bongkar aibnya, seandainya Allah buka dosa-dosanya, tidak ada di antara kita yang terluput dari celaan manusia. Jadi baiknya kita karena Allah tutupi kekurangan kita. Dosa kita ini banyak, Pak. Tapi Allah tutupi, maka yang tampak adalah yang indah-indahnya, yang baik-baiknya. Padahal kalau Allah bongkar, ya banyak dosa kita. Insyaallah ya. Lalu kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, aksarun nasi dunuban. Manusia yang paling banyak dosa. Siapa dia? Tahukah kita siapa manusia yang paling banyak dosa? Manusia yang paling banyak dosanya itu siapa? Maka kemudian qala Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Maka di sana dikatakan Salman Al-Farisi radhiyallahu an beliau mengatakan aksarun nasi dzunuban. Bahasanya manusia yang paling banyak dosanya yaitu aksaruhum kalaman fi maksiatillah. Yaitu
Mereka yang paling banyak ngomong, paling banyak bicara pada kemaksiatan pada Allah. Dia paling banyak berbicara tentang kemaksiatan pada Allah. Bahasa kitanya dia bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Kemudian dia ceritakan kemaksiatannya, dia bangga dengan kesalahan tersebut. Inilah manusia yang banyak dosa. Kenapa? Karena bangga dengan dosa-dosanya. Tapi kalau orang banyak dosa, dia tutupi dosa tersebut. Dia banyak mohon ampunan pada Allah, maka dosanya sedikit. Tapi aksarun nasi dunuban, manusia yang paling banyak dosanya adalah, yaitu aksarukum kalaman fi maksiatillah. Itu mereka yang paling banyak bicara tentang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dosa, dia berbuat dosa, walaupun dosa itu asalnya kecil. Dosa kelihatannya asalnya kecil kelihatannya. Dia ngumpetin sendal orang, nggak dibawa pulang, cuman dia simpen. Setelah itu kemudian orangnya nyariin, panik, wow, akhirnya banyak menuduh orang. Oh ini siapa yang ngumpetin? Jangan-jangan si Fulan, jangan-jangan si Fulan. Dia yang ngumpetin, malah bangga, cengenges itu ya. Kan kayak anak muda zaman sekarang. Ngeprank orang, ngejailin orang, malah dipublikasikan. Betul nggak? Itu bangga dengan dosa, ikhwan. Kalau kemudian setelah dia melakukan perkara dosa tersebut, diikuti sama orang lain. Namanya dosa jariah. Makin banyak nggak dosanya? Makin banyak. Ya, saudara-saudara, saya akan tampilkan bagaimana cara maling yang paling cepat. Wah itu dipublikasikan ya. Bikin video disebar di YouTube. Akhirnya banyak yang ngikutin. Ya, akhirnya banyak yang ngikutin. Dosanya tambah banyak. Atau dia mungkin melakukan perbuatan dosa. Tapi bangga dia dengan dosanya. Kayak anak muda zaman sekarang. Banyak kan yang melakukan perbuatan dosa malah divideokan. Ya, yang lagi banyak ngetren kan anak-anak geng motor kan. Malah divideokan, diviralkan. Jangan ikhwah. Kasihan. Nambah dosa. Kalau yang lain ikut-ikutan. Ini kebayang sekarang bagaimana kerusakan anak muda zaman sekarang. Mereka gampang melakukan kekerasan. Ini kan awalnya ada satu orang berani dia melakukan kekerasan, kemudian divideokan. Kemudian dia dibanggakan di media sosial. Kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Jangan sangka ini dosa jariah. Yang terus akan mengalir dosanya pada dia sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Ada orang kemudian trik bagaimana selingkuh tidak diketahui oleh istri. Bikin selingkuh, video selingkuh tanpa diketahui istri. Akhirnya diturutin sama laki-laki yang lain. Kira-kira dosanya makin banyak enggak? Makin banyak. Dia bangga dengan dosa. Nah inilah yang paling banyak dosa. Dia bicara ya bagaimana kebanggaan dia melakukan dosa. Kemarin saya itu maling gini-gini nggak ketemu. Ya iya, saya kan pinter malingnya. Makanya kalau pengen belajar, guru sama saya. Suruh ke guru sama dia. Akhirnya banyak orang mengikuti trik dia, cara dia, menyebarlah dosa-dosa tersebut. Menyebar dia. Dan ini ikhwan, dosa yang paling banyak. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bahasanya min aksari nasi khotoya, di antara manusia yang paling banyak kesalahan-kesalahannya. Siapa mereka? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yaitu aksaruhum khawdan fil batil, yaitu yang paling banyak di antara mereka menceburkan diri dalam perkara yang batil. Jadi orang yang paling banyak kesalahannya pada hari kiamat, orang yang senang menceburkan diri pada perkara yang batil. Senang dia. Ada dosa apa? Ah, penasaran. Saya penasaran. Ah, jadi penasaran dengan dosa-dosa. Ya, ada orang mabuk. Emang orang mabuk gimana sih rasanya? Ah, pengen mabuk dulu lah. Nyobain. Nanti saya tobat. Nah itu. Datang lagi orang kemudian pakai narkoba, penasaran. Kayak apa? Kemudian datang lagi orang lagi main gaplehan, pengen tahu gaplehan kayak apa. Terus dicobain semua dosa-dosa. Ada yang begitu? Ada nggak? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jangan. Ini bahaya. Ini yang paling banyak kesalahan seperti itu. Waqala Umar
Wa qala Umar bin Abdul Aziz, dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz, yang marah suka mengatakan ini adalah khalifah yang kelima, walaupun khalifah tetap ada 4. Beliau seorang khalifah yang adil di zaman tabi'in. Maka beliau mengatakan man lam ya'lam anna kalamakum min amalihi kasurat dunubuhu. Kata beliau, barang siapa yang tidak mengetahui sesungguhnya ucapan itu bagian dari amalnya, kasurat dunubuhu, maka akan banyak dosa-dosanya. Orang yang tidak tahu ucapan itu bagian dari amalannya, maka dia kemudian berbicara tentang dosa, kemudian dia melakukan. Atau dia tidak melakukan perbuatan dosa, tapi dia kemudian menyampaikan orang bagaimana caranya berbuat dosa. Menjadi trainer. Menjadi orang yang mengajarkan dosa. Pak, gimana kira-kira ya kalau saya mau maling rumah model pintunya begini. Oh gampang deh. Itu sebenarnya pintu kayak gini nih. Gampang kalau didobrak jadi maling nih. Dia cerita, gini cara buka kunci tuh begini nih. Nih kalau maling motor tuh begini caranya nih. Tapi dia nggak melakukan sebenarnya. Dia sampaikan pada orang lain. Dia bangga mengetahui tentang trik-trik maling seperti itu. Akhirnya diikuti sama maling gitu. Ya, makanya kadang jujur saja anak kurang sreg ketika ada tayangan kejahatan di berita-berita, maling ketangkap, perampok ketangkap, kemudian triknya divideokan, disampaikan. Ya kan? Jika begitu, akhirnya banyak yang latihan nih, Wah. Oh, begitu caranya. Ya Allah. Bagaimana cara maling motor paling cepat dipraktikkan? Ini jangan. Yang seperti ini maka kasurat tunubuhu, dosa-dosanya jadi banyak. Gara-gara apa? Gara-gara dia banyak bicara. Menyampaikan tentang perkara-perkara dosa. Walaupun dia memang tidak melakukannya. Tapi ini sudah dicatat sebagai dosa. Hati-hati itu. Ya. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui tentang asbabun taj'alu shaghair kabair. Yaitu sebab-sebab yang menjadikan dosa-dosa kecil itu menjadi besar. Apa penyebabnya? Sebab-sebab yang menjadikan dosa kecil menjadi apa? Menjadi besar. Kan kita menganggap, ini kan dosa kecil. Orang kita itu suka nanya begitu. Ketika Anda sampaikan, bahasanya sapar tanpa mahram itu dosa. Maka ibu-ibu suka bilang, Ustaz, dosanya besar apa kecil? Suka nanya, dosanya besar apa kecil? Ya. Allahu Akbar. Kayak begitu kok bicaranya, dosanya besar apa kecil. Yang namanya dosa mau besar mau kecil dihindari. Dihindari, jangan dilakukan. Karena yang namanya dosa ya dosa. Adapun Pak, apakah kemudian dicatat oleh Allah menjadi besar atau kecil, urusannya Allah SWT. Yang penting kalau dosa yang tinggalkan. Jangan dosa itu kemudian kita jadikan sebagai permainan. Tenanglah. Gede apa kecil, Pak Ustaz dosanya. Kecil, enggak apa-apa kecil bisa ditobati. Ya, tenang aja kecil kan. Tenang, saya bisa tobati. Wah ini kecil, wah ini kecil. Jangan seperti itu. Karena dosa kecil itu adalah wasilah yang akan menyampaikan pada dosa-dosa besar. Lalu apa yang menjadikan penyebab dosa-dosa kecil itu menjadi besar? Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah anna saghira takburu bi asbabin. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Dosa kecil akan berubah menjadi beberapa sebab. Ya. Bagaimana yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar nanti? Yang pertama, minha diantaranya al-israr wal muwadhabah. Israr wal muwadhabah. Berulang dan terus-menerus. Asalnya dosa kecil. Tapi diulangi, terus diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Lama-lama menjadi besar. Dilakukan terus-menerus, ikhwan. Maka ini akan menjadi besar. Kenapa dikatakan demikian? Walidzalika qila. Karena yang demikian itu dikatakan
La saghira ma'a israr. Tidak ada sesuatu itu disebut kecil jika berulang. Wala kabira ma'a istighfar. Begitu pula tidak akan ada dosa yang besar apabila selalu ditobati, diistighfari. Ya, tobat lagi, tobat lagi. Makanya yang terbaik adalah ketika kita melakukan dosa segera istighfar. Dosa segera istighfar, dosa segera istighfar. Maka ini akan menjadikan dosa tadi nggak akan besar. Tetap akan menjadi kecil, bahkan suatu saat akan hilang. Tapi kalau kemudian dosanya kecil, terus dikerjakan. Oh, lama-lama besar, Pak. Kan pepatah orang kita mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Artinya apa? Perkara yang kecil itu kalau ditumpuk, itu menjadi besar. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kenapa orang kita ini banyak yang kelimpungan kalau ngerjakan tugas? Kenapa? Karena ditumpuk. Kalau kita kerjakan dicicil, nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu itu nyetrika, nyuci. Ya udahlah kalau nggak nyetrika nyuci. Dahulu orang tua saya itu sering bilang, ya, waktu saya masih belajar indekos, itu sering bilang, kalau orang menyuci baju, jangan suka ditunda sampai penuh. Jangan 1 minggu baru cuci semua. Masukin ke wadah kotor, jangan. Kalau engkau mau nyuci baju, ketika engkau mandi, maka begitu masuk kamar mandi, ya, setelah kau simpan handukmu, bawa ember. Ember kasih sabun, maka baju kotormu masukkan, direndam, dan engkau mandi. Begitu selesai mandi, maka kemudian cucilah baju tersebut. Kan cuma 1 setel. Nggak banyak. Itu masih saya ingat betul bagaimana orang tua saya mengajarkan begitu. Oh iya ya, Masya Allah. Akhirnya saya begitu. Dan itu nggak pernah keteteran. Tapi sahabat kami itu, begitu kemudian tiap nyuci, seminggu cuci, seminggu cuci. Pas musim hujan, ikhwah, seragam itu nggak keburu. Akhirnya anak ingat betul bagaimana seragam saking butuhnya dipakai, baru direndam, dicuci, diperas. Zaman dahulu mesin cuci masih jarang. Akhirnya masih basah disetrika, yang ngebul, ikhwan. Itu pengalaman zaman dahulu begitu. Kenapa? Karena dia itu tadi ditumpuk jadi besar. Kalau sudah besar malas kan? Malas. Nyetrika juga kalau 1-2 kita setrika, memang kadang boros listrik. Bukan kalau indekos kan kita sudah dapat 1 paket kan? Sudah selesai. Setrika sudah gantungin, selesai. Kalau ditumpuk 1-2 sampai 1 keranjang, males nyetrikanya. Dosa juga sama, dosa asalnya kecil. 1 titik noda, 1 titik noda, 1 titik noda terus. Ya, lama-lama kemudian dosa itu menjadi menggunung, menjadi besar, menjadi banyak. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Mutaffifin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, adanya ran, adanya tutupan anak qulubihim atas hati-hati mereka. Itu ma kanu yaksibun, dengan sebab apa yang dahulu telah mereka perbuat, yang mereka usahakan, apa? Dosa. Titik, 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 lama-lama penuh. Nah ini, itulah yang menjadikan berat. Karena apa? Terlalu banyak dosa. Ya, nah ini makanya dosa itu dia akan semakin besar asalnya kecil kalau al-israr wal maghdabah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waminha. Yang kedua, bahasanya dosa kecil itu akan menjadi besar adalah as-surur bis-saghirah wal farah wa tabajjuh biha, yaitu gembira dengan dosa-dosa kecil dan juga senang dan bangga dengan dosa tersebut. Jadi kalau dosa tersebut malah kita melakukan dosa senang. Ya, kita ngejalin orang. Kan dahulu kita suka bercanda ya. Jangan dikira ini bukan dosa. Ada teman kita mau duduk di bangku, kemudian bangkunya kita ambil, jatuh dia. Ngetawa kita senang. Awas, hati-hati.
Melakukan perbuatan dosa dengan kesenangan. Dengan kebanggaan. Ya, bangga bisa ngerjain orang. Bangga bisa ngejailin orang. Bangga bisa ngebully orang. Ya, maka orang yang seperti ini, maka ini akan menumpuk dosa itu menjadi besar. Karena adanya faktor surur. Adanya faktor kegembiraan. Adanya faktor tabajuh. Adanya faktor kebanggaan. Wa kullama ghallabat halawatus shaghira indal abdi kaburatis shaghira. Maka bila mana yaitu manisnya, lezatnya, nikmatnya melakukan dosa kecil itu mengalahkan pada diri seorang hamba, maka kaburat shaghira, kaburatis shaghira. Maka dosa kecil tadi menjadi besar. Jadi kalau kita ini melakukan dosa kecil malah menimbulkan kesenangan. Dosa-dosa kecil itu kelezatannya, halawatul shaghirahnya. Itu kelezatan, kenikmatan, kemanisan ketika orang itu melakukan dosa kecil. Sehingga dia kemudian senang, bangga. Inilah yang menjadikan dosa menjadi besar. Jadi kalau yang pertama, dengan sebab terus-menerus berulang. Yang kedua dengan sebab melakukannya dengan senang hati. Senang dia. Jadi kalau dosa, jangan pernah kita ini bangga dengan dosa. Senang dengan dosa-dosa. Jangan. Itu menjadikan dosa kita semakin besar. Makin besar ya. Lalu kemudian yang ketiga. Salisan. Wa minha, dan di antara penyebab yang menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. An yastasghirad danba, menganggap kecil dosa. Tenang, dosa kecil. Meremehkan dosa. Ada kan? Kalau orang suka meremehkan dosa, hati-hati. Wah, ini cuman bercanda. Nah, ini salah. Fa'inadzan bakulama istaqdama kul amdu minafsih. Maka sungguhnya dosa bila mana seorang hamba dia menganggap besar pada dirinya, sogura indallah ta'ala, maka dia menjadi kecil di sisi Allah. Kalau kita melakukan dosa, langsung kita takut. Ya Allah, saya takut dengan dosa. Padahal dosanya kecil. Dia takut, ketakutan. Maka di sisi Allah dia akan dicatat menjadi dosa kecil. Orang melakukan dosa kemudian menganggap dosa ini besar. Maka Allah akan menjadikan dia kecil dosa tersebut. Dosanya sedikit. Ya, kenapa? Li'ana isti'udhamahu. Karena sungguhnya menganggap besarnya itu yasduru min nufuril qalbi anhu. Itu dengan sebab ya bersumber dari apa? Antipati hati dari dosa tersebut. Jadi kalau kita melakukan dosa ternyata terasa besar, berarti itu menunjukkan karena hati kita itu nggak ridho dengan melakukan tersebut. Antipati kita itu. Makanya kita merasa takut, ya Allah, oh ini dosa. Saya kok jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau ada orang kemudian dia tuh merasa takut melakukan perbuatan dosa, maka ketahuilah itu menunjukkan hatinya masih bagus. Hatinya masih bagus. Ya. Ada mangga orang diambil satu. Kemudian teman, jangan ngambil itu punya orang. Sudah, enggak apa-apa. Oh, cuman mangga saja kok. Nah, yang takut itu menunjukkan hatinya enggak seret dengan dosa tersebut. Maka ini akan berdosa kecil kalau dia melakukannya. Tapi kalau orang yang justru menganggap remeh, itulah yang jadi dosa besar. Kemudian dikatakan wa karahiyatihi laku, dan itu tanda dia tidak suka dengan dosa tersebut. Wadalikan nufur yamna'u an siddati ta'assurihi bih. Yang demikian itu maksudnya dia antipati. Dia lari dari dosa tersebut, itu mencegah dia dari hebatnya pengaruh dosa. Jadi dosanya tidak akan banyak memberikan pengaruh. Kenapa? Karena dia merasa dosa ini jelek. Dia merasa nggak seret dengan dosa tersebut. Dia melakukan perbuatan dosa tapi nggak seret. Wasti segorrihi yasduru anil ilmi. Sedangkan menganggap remeh, menganggap kecil dosa, itu bersumber dari adanya apa? Adanya kejinakan hati terhadap dosa tersebut. Hatinya terlalu toleransi. Tenanglah.
Ini dosa segini mah bisa ditobati. Menganggap biasa. Menganggap remeh. Hati-hati. Wadhalika yujibu syiddatal asar fil qalbi. Dan ini akan menyebabkan besarnya pengaruh dosa tersebut ke dalam hati. Jadi yang menganggap remeh, maka dosa itu akan memberikan pengaruh pada hati dengan kejelekan. Tapi yang menganggap ini besar, sehingga dia takut dengan dosa tersebut, maka akan menjadikan dosa tidak memberikan pengaruh pada hatinya, sehingga dia mudah melepaskannya. Dan jadilah dosa tersebut kecil. Wa qad ja'a fil khabar. Sungguh telah datang dalam berita, itu dalam khobar, yang dimaksud dalam hadis Rasul. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, innal mu'mina yara dunubahu. Sungguhnya orang mukmin dia melihat dosa-dosanya ka'annahu fi asli jabali, seolah-olah dia berada di bawah kaki gunung. Seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang berada di bawah kaki gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dia takut kalau gunung itu runtuh menimpa dirinya. Takut. Ya. Makanya orang yang seperti ini dia hati-hati. Tidak mau terus bergelimang dalam dosa. Tapi wa inal fajira, dan sungguhnya orang yang fajir, orang pendosa, orang yang banyak dosanya, yarodunubahu kadubab, maka dia melihat dosanya itu seperti lalat, meremehkan dia. Waqa'a ala anfi, yang lalat tersebut hinggap di atas hidungnya. Qanabi, kemudian dia berkata, hakada, begini. Maka fatoro, jadilah kemudian dia pun terbang. Lalatnya terbang, dianggapnya remeh. Ini mah kecil, dosa kecil, seperti lalat yang hinggap di hidung. Nah, itu orang fajir. Makanya pantas kalau orang fajir dia menganggap remeh dosa, sering terjatuh dalam dosa. Tapi orang beriman, karena dia menganggap berat dosa, maka jadilah dia orang yang kemudian tidak mau terjatuh dalam dosa. Wa innama ya'dumu danbu fi qalbil mu'min ni'ilmiki fi jalalillahi azza wa jalla. Dan hanyalah besarnya dosa di dalam hati seorang mukmin ini dengan sebab ilmunya dia, taunya dia tentang Allah azza wa jalla. Kalau dia semakin mengenal Allah, maka dia kemudian menganggap dosa sekecil apapun itu terasa besar. Kenapa? Karena bukan masalah dosanya. Masalahnya dia bermaksiat pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Maka dia tidak mau terjatuh dalam dosa. Fa'idan nadhara ila idhami man asaqubih. Yaitu maka apabila dia memandang, melihat pada besarnya orang yang dimaksiati dengan dosa tersebut. Ra'as saghira kabira, jadilah dia melihat dosa kecil itu terasa besar. Jadi dosa kecil pun terasa besar karena tahu. Kenapa? Yang dimaksiatinya itu adalah Allah. Oh, jangankan dengan Allah, dengan manusia, Pak. Dengan manusia. Kita kadang berbuat salah dengan teman, kita dianggap biasa. Tapi kalau kita berbuat salah pada pimpinan kita, dosa yang sama. Ya, coba Bapak begitu ada teman kantor mau duduk di kursi, Bapak tarik kursinya. Jatuh enggak? Jatuh. Kita masih bisa ngekek, tawa kan? Wah, seneng kita. Ya, dia jatuh, mencak-mencak, kitanya malah tertawa. Coba Bapak datang ke direktur, tarik kursinya. Direktur jatuh. Bisa antum ketawa? Bisa gemeter. Waduh. Ya, dikira bukan direktur. Ternyata direktur. Ada datang orang mau duduk di depan meja kita. Kita iseng. Ya, ditarik kursinya, jatuh dia. Ternyata direktur. Jangankan direktur, manajer saja. Saya yakin kita akan deg-degan. Waduh, dipecat enggak kan itu. Kenapa? Karena yang kita kerjain tadi adalah direktur. Coba yang kita kerjain tadi adalah orang yang dianggap sepele orang kita. Misalkan cleaning service. Kita kerjain, jatuh, kita malah ngekek, kita ketawa kan. Kita nggak merasa bersalah. Tapi ketika yang kita kerjain adalah direktur, kita akan merasa
khawatir, takut. Begitu pula seorang mukmin dia takut melakukan dosa karena tahu yang dimaksiati adalah Allah. Tapi orang-orang fajir dia tidak merasa takut karena dia tidak tahu siapa yang sedang dimaksiatinya. Nah, itu diantaranya yang disampaikan di dalam masalah ini. Tayyib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron, jazakumullah khairan. Baru poin yang ketiga, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada poin-poin selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.